Pantai Parangtritis, yang terletak di pesisir selatan Yogyakarta, bukan hanya terkenal dengan keindahan ombaknya yang ganas, tetapi juga dengan kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Konon, banyak orang yang hilang di pantai ini tanpa jejak. Sebagian percaya bahwa mereka terseret ombak besar, sementara yang lain meyakini bahwa mereka dibawa oleh penghuni gaib yang mendiami kawasan tersebut. Malam itu, Rian, seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan tugas akhirnya, memutuskan untuk berkemah di Parangtritis bersama tiga temannya, Doni, Siska, dan Maya. Mereka ingin menghabiskan malam terakhir liburan sebelum kembali ke kesibukan kuliah. Dengan perbekalan seadanya, mereka mendirikan tenda di tepi pantai, jauh dari keramaian wisatawan. "Jangan terlalu dekat dengan air ya," ujar seorang bapak tua yang menjual jagung bakar di sekitar pantai. "Kadang ada ombak yang datang tiba-tiba." Rian hanya tersenyum dan mengangguk, menganggap peringatan itu sebagai hal biasa. Namun, Siska yang lebih peka terhadap hal-hal mistis mulai merasa tidak nyaman. "Kalian tahu nggak, di sini sering ada cerita tentang arwah penasaran?" bisik Siska sambil melihat ke arah laut yang gelap. "Ah, kamu mulai lagi, Sis," saut Doni sambil tertawa kecil. "Udah-udah, kita nikmati aja malam ini." Namun entah kenapa, angin yang sebelumnya sepoi-sepoi berubah menjadi kencang. Langit yang tadinya cerah mulai mendung. Suasana mendadak mencekam. Maya menggigil bukan karena dingin, tetapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menghampirinya. "Rasanya ada yang memperhatikan kita," kata Maya dengan suara bergetar. Baru saja kata-kata itu terucap, terdengar suara lirih di antara desiran ombak. Suara yang begitu pelan, seperti bisikan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk merinding. "Tolong, tolong aku." Mereka saling berpandangan. Rian mencoba mencari sumber suara, tapi yang terlihat hanya hamparan pasir dan laut yang gelap. "Jangan bercanda," seru Doni, mencoba menutupi rasa takutnya. "Tapi aku dengar suara itu, Don," balas Rian dengan nada serius. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat sosok samar berdiri di tepi air. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan pakaian basah kuyup, rambut panjang tergerai, dan wajahnya tertunduk. "Doni, itu siapa?" bisik Siska ketakutan. Doni yang biasanya pemberani kali ini tak mampu menjawab. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya, menampakkan mata kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, membawa suara jeritan yang menusuk telinga. Tanpa berpikir panjang, mereka berempat berlari sekuat tenaga menuju tenda. Namun, begitu mereka menoleh ke belakang, sosok itu sudah menghilang, seakan larut dalam kegelapan malam. Malam semakin larut, tetapi keempat sahabat itu masih belum bisa tenang. Suara lirih yang meminta tolong, sosok wanita misterius di tepi pantai, dan angin yang tiba-tiba berubah kencang telah membuat mereka ketakutan. Mereka berlindung di dalam tenda, duduk saling berdekatan, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. "Kita harus pergi dari sini," ujar Maya dengan suara bergetar. "Tapi ini sudah tengah malam. Kalau kita jalan sekarang, malah bahaya," saut Rian. Meskipun dalam hatinya ia juga ingin segera meninggalkan tempat itu. Doni berusaha menenangkan diri dengan menyeruput kopi instan yang mereka bawa. "Mungkin tadi kita cuma halusinasi. Bisa jadi cuma permainan bayangan atau suara angin." "Tapi aku yakin dengar suara itu, Don," Siska bersikeras. "Dan sosok itu, dia benar-benar ada." Belum sempat mereka mendebat lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar tenda. Langkahnya pelan, menyeret, seolah seseorang sedang berjalan dengan kaki yang berat. Mereka saling berpandangan. Jantung mereka berdegup kencang. "Ada orang di luar," bisik Maya ketakutan. Rian memberanikan diri untuk mengintip dari celah tenda-tenda. Saat ia mengintip, tak ada siapa-siapa. Hanya hamparan pasir yang diterangi cahaya bulan. Namun saat ia hendak menoleh ke belakang, sekilas ia melihat sesuatu. Sepasang kaki yang kotor dan basah berdiri tepat di depan tenda mereka. Rian menahan napas, lututnya melemas. Ia segera menutup celah tenda dan mundur perlahan. "Ada apa, Rian?" tanya Doni. Rian tak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Ia hanya menggeleng pelan, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Namun Siska yang sudah terlalu ketakutan justru memegang lengannya erat dan berkata, "Rian, bilang ada apa?" Dan saat itu juga suara tawa lirih terdengar dari luar tenda. Suara yang menyeramkan seperti berasal dari dua dunia sekaligus. Terdengar jelas, tetapi juga menggema jauh di tengah angin malam. Seketika, lampu senter mereka berkedip dan mati. Tenda mereka bergetar seolah ada sesuatu yang menariknya dari luar. "Kita harus keluar dari sini," jerit Maya.
Dengan cepat, Doni meraih senter cadangan dan menyalakannya. Namun saat cahaya senter menerangi bagian dalam tenda, mereka semua membeku. Di dalam tenda, di antara mereka, duduk seorang wanita dengan wajah pucat, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, dan mata kosong yang menatap mereka. Jeritan mereka pecah bersamaan. Siska langsung pingsan di tempat. Doni terjatuh ke belakang, sementara Rian dan Maya hanya bisa menatap dalam ketakutan yang luar biasa. Wanita itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang seperti berasal dari dalam air. Kembalikan aku. Lalu dalam sekejap, wanita itu menghilang begitu saja. Angin di luar kembali sunyi. Maya segera mengguncang tubuh Siska, mencoba menyadarkannya. Doni masih terguncang, sedangkan Rian mencoba berpikir dengan cepat. Kita harus pergi sekarang juga, ujar Rian akhirnya. Tanpa pikir panjang, mereka segera mengemasi barang-barang mereka dengan tergesa-gesa. Siska akhirnya sadar, tetapi masih dalam keadaan linglung. Mereka mulai berlari meninggalkan pantai, menuju jalan setapak yang biasa digunakan wisatawan. Namun, langkah mereka terhenti ketika melihat sesuatu yang membuat darah mereka seakan membeku. Di tepi pantai, tepat di tempat wanita itu pertama kali muncul, ada sesuatu yang setengah terkubur dalam pasir. Sesuatu yang tampak seperti sebuah tengkorak manusia. Doni yang melihatnya lebih dulu segera mundur dengan wajah pucat. Astaga, apa ini? Maya berjongkok menyingkirkan sedikit pasir dengan tangannya yang gemetar. Dan benar saja, itu adalah tengkorak manusia. Bahkan, ada sisa-sisa kain yang masih melilitnya, mirip dengan pakaian yang dikenakan oleh wanita yang mereka lihat tadi. Siska mulai menangis. Jadi, wanita itu benar-benar ada. Rian menatap tengkorak itu dengan ekspresi ngeri. Aku tidak tahu, tapi aku rasa kita baru saja mengganggu sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi di sini. Angin laut kembali berhembus, membawa suara yang samar-samar terdengar di telinga mereka. Jangan pergi, tolong aku. Tanpa bilhi, mereka langsung berlari sekencang mungkin, meninggalkan pantai yang yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Namun mereka belum menyadari satu hal. Sesuatu telah mengikuti misinya Bolhalska. Rian, Doni, Siska, dan Maya terus berlari sekuat tenaga, meninggalkan pantai yang kini terasa begitu mencekam. Napas mereka terengah-engah, kaki mereka berlari tanpa arah pasti. Yang mereka tahu, mereka harus menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Namun sesuatu terasa tidak beres. Mereka sudah berlari cukup jauh, tetapi suasana di sekitar mereka tetap sama. Pasir, ombak, dan deburan laut. Tidak ada tanda-tanda jalan keluar atau warung yang tadi mereka lewati. Doni menghentikan langkahnya, mencoba mengatur napas sambil melihat sekeliling. Ini nggak mungkin. Kenapa kita masih di pantai? Kita tersesat? Suara Maya bergetar, matanya penuh ketakutan. Rian mengeluarkan ponselnya, mencoba menyalakan GPS. Namun layar ponselnya hanya menampilkan sinyal hilang. Tidak ada internet, tidak ada peta. Siska mulai menangis. Kita nggak bisa keluar dari sini. Ini bukan tempat biasa. Kita terjebak. Seketika suara itu kembali terdengar. Bisikan pelan seperti berasal dari berbagai arah sekaligus. Kalian tidak bisa pergi. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa pasir yang berhamburan. Mata mereka menyipit, mencoba melindungi diri dari pasir yang berterbangan. Dan saat angin berhenti, mereka terkejut melihat sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Di depan mereka berdiri seorang wanita dengan pakaian robek dan basah, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Dia adalah sosok yang mereka lihat sebelumnya di tepi pantai. Namun kali ini dia tidak hanya diam. Dengan langkah perlahan, dia mulai mendekat. Tangannya yang pucat terulur ke arah mereka, seolah meminta sesuatu. Kembalikan aku. Suaranya terdengar seperti berasal dari dalam air, serak dan menyayat. Doni mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Apa yang dia inginkan? Rian menelan ludah, mencoba berpikir cepat. Mungkin tengkorak tadi, mungkin itu miliknya. Siska memegang kepalanya, matanya menatap kosong. Kita nggak sengaja mengusik arwahnya, kita harus melakukan sesuatu. Maya menggeleng panik. Lalu apa? Kita kembali ke pantai dan menggali lagi? Kita bahkan nggak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Sosok itu semakin mendekat, wajahnya kini terlihat lebih jelas. Kulitnya pucat membiru, matanya kosong, dan ada bekas luka menganga di lehernya. Dari luka itu keluar air yang menetes perlahan, seolah dia baru saja tenggelam. Siska berteriak ketakutan, dan itu membuat sosok tersebut bergerak lebih cepat. Kembalikan aku! Tiba-tiba, angin kembali berhembus kencang, dan dalam sekejap semuanya menjadi gelap.
Ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di tempat yang berbeda. Pantai Parangtritis kini terlihat normal kembali. Suasana mencekam menghilang, hanya terdengar deburan ombak seperti biasa. Di kejauhan ada warung-warung yang sebelumnya mereka lihat, dan beberapa wisatawan tampak berjalan di sekitar pantai. Doni mengusap wajahnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kita? Kembali? Siska masih terduduk di pasir, tubuhnya masih gemetar. Maya menatap sekeliling dengan mata penuh kebingungan. Apa yang barusan terjadi? Apa itu cuma mimpi? Namun Rian memperhatikan sesuatu. Di dekat tempat mereka berdiri, ada sesuatu yang terkubur sebagian di pasir. Bukan tengkorak, tetapi sebuah gelang kecil yang sudah berkarat. Ia mengambilnya dengan hati-hati, lalu melihat lebih dekat. Ada inisial yang terukir di sana. Hatinya berdesir. Mungkinkah itu milik wanita yang mereka lihat tadi? Seketika, angin laut berhembus perlahan, membawa bisikan samar. Terima kasih. Dan saat Rian menoleh, di kejauhan, dia melihat sosok wanita itu berdiri di tepi laut. Kali ini dia tersenyum. Perlahan, sosoknya memudar, larut dalam deburan ombak. Doni, Siska, dan Maya ikut melihat ke arah yang sama. Mereka semua terdiam. Mereka tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah mereka tersesat dalam dimensi lain? Apakah mereka benar-benar melihat arwah yang tersesat? Namun satu hal yang mereka yakini, mereka telah membantu seseorang menemukan jalannya. Dan mereka tidak akan pernah melupakan malam itu. Pagi mulai menyingsing di pantai Parangtritis. Langit yang tadinya gelap dan mencekam, kini berubah menjadi warna jingga yang hangat. Ombak bergulung dengan tenang, seolah tak pernah ada kejadian aneh semalam. Namun, keempat sahabat itu masih terdiam, duduk di atas pasir dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka baru saja mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Bertemu arwah penasaran, tersesat di dimensi yang tak mereka kenal. Lalu tiba-tiba kembali ke dunia nyata tanpa tahu bagaimana caranya. Doni menghela napas panjang dan mengusap wajahnya. Jadi, ini nyata? Kita beneran ngalamin semua itu? Siska memeluk lututnya, masih terlihat gemetar. Aku masih nggak percaya kita bisa kembali, tapi siapa sebenarnya wanita itu? Rian masih menggenggam gelang berkarat yang ia temukan di pasir tadi. Inisial E masih terlihat samar di permukaannya. Entah kenapa, ia merasa bahwa gelang ini adalah petunjuk terakhir yang bisa menghubungkan mereka dengan arwah yang mereka temui. Kita harus cari tahu, ujar Rian tegas. Kalau ini memang milik dia, mungkin ada cara untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Maya menatap Rian dengan ragu. Kau yakin kita harus ikut campur lebih jauh? Kita hampir mati tadi malam, Rian. Tapi dia tidak bermaksud mencelakai kita, jawab Rian. Dia hanya ingin sesuatu dikembalikan. Mungkin dia hanya ingin ditemukan. Doni dan Siska saling berpandangan. Mereka tahu, walaupun takut, mereka juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, mereka sepakat untuk pergi ke salah satu warung di sekitar pantai dan bertanya kepada penduduk setempat. Di sebuah warung kecil yang menjual kopi dan makanan ringan, mereka bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Joko, pemilik warung yang sudah tinggal di sekitar pantai Parangtritis selama puluhan tahun. Setelah berbasa-basi sebentar, Rian mengeluarkan gelang berkarat itu dan bertanya, Pak, apa Bapak pernah melihat gelang ini sebelumnya? Pak Joko mengernyitkan dahi, mengambil gelang itu lalu mengamatinya dengan seksama. Ini sudah lama sekali. Dari mana kalian menemukannya? Kami menemukannya di pasir dekat pantai, jawab Doni sengaja tidak menceritakan pengalaman mereka yang sebenarnya. Pak Joko terdiam sejenak, lalu menghela napas. Kalau benar ini gelang yang aku pikirkan, ini milik seorang perempuan bernama Sari Anggraeni. Dia menghilang di pantai ini sekitar 15 tahun yang lalu. Keempat sahabat itu saling berpandangan. Apa yang terjadi padanya? Tanya Siska dengan suara bergetar. Pak Joko mengaduk kopinya perlahan sebelum melanjutkan cerita. Sari adalah seorang gadis muda yang sering datang ke pantai ini bersama tunangannya. Suatu malam, mereka bertengkar hebat di tepi pantai. Tunangannya pergi meninggalkannya sendirian di sini. Setelah itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Maya menggigit bibirnya. Jadi, dia tenggelam? Pak Joko mengangguk pelan. Banyak orang percaya bahwa dia terseret ombak, tapi ada juga yang bilang dia sengaja masuk ke laut karena hatinya terlalu hancur. Suasana mendadak hening. Tiba-tiba semua yang terjadi tadi malam masuk akal. Jeritan meminta tolong. Sosok wanita dengan pakaian basah dan kata-kata terakhirnya, kembalikan aku. Dia hanya ingin ditemukan. Doni menelan ludah. Tapi,
Kenapa arwahnya masih ada di sana? Pak Joko menghela napas panjang. Mungkin karena tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tidak ada yang tahu pasti di mana dia tenggelam. Dan jika benar kalian menemukannya, berarti dia masih menunggu seseorang untuk menolongnya, bahkan setelah bertahun-tahun. Hari itu juga, keempat sahabat itu pergi ke kantor polisi dan melaporkan apa yang mereka temukan. Mereka tidak menceritakan soal pengalaman supranatural mereka, hanya mengatakan bahwa mereka menemukan tengkorak yang terkubur di pasir. Beberapa hari kemudian, polisi melakukan penyelidikan dan menemukan sisa-sisa jasad di tempat yang mereka tunjukkan. Setelah dilakukan tes forensik, hasilnya mengejutkan. Itu benar-benar jasad Sari Anggraini. Berita penemuan ini segera menyebar, dan keluarga Sari yang selama bertahun-tahun mencari kepastian akhirnya bisa mengadakan pemakaman yang layak untuknya. Di hari pemakaman, Rian dan teman-temannya ikut hadir. Mereka melihat keluarga Sari menangis di depan makamnya, mengucapkan doa yang selama ini tertahan. Saat upacara selesai, Rian berdiri agak jauh dari kerumunan, menatap batu nisan Sari dengan perasaan campur aduk. Ia menggenggam gelang yang dulu ditemukan di pasir. Lalu dengan hati-hati, ia meletaknya di atas nisan sebagai penghormatan terakhir. Angin pantai berhembus pelan. Dan di kejauhan, Rian bisa merasakan sesuatu, sebuah kehadiran yang kini terasa lebih damai. Mungkin akhirnya Sari Anggraini telah menemukan jalannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pantai Parangtritis terasa lebih tenang daripada sebelumnya. Tamat.